Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Berjumpa kembali di pelajaran seni budaya kelas 9 MTSN Negeri 10 Sleman bersama saya Pak Ihsan. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang merangkum teori apa itu seni lukis, kemudian juga membuat mind mapping atau peta konsep dari gaya dan aliran seni lukis. Kemudian kemarin kalian juga sudah ulangan harian tentang gaya dan aliran seni lukis. Nah, pada pertemuan kita yang kelima ini kita akan mengulang sedikit apa yang sudah kalian pelajari, yaitu tentang seni lukis, gaya dan aliran seni lukis. Kita ketahui bersama ada 3 gaya dalam seni lukis. Yang pertama yaitu representatif, yang kedua deformatif, dan yang ketiga non-representatif. Dari ketiga gaya itu ada aliran-alirannya. Misalnya representatif itu ada romantisme, naturalisme, realisme. Kemudian yang deformatif juga ada aliran-alirannya seperti surrealisme, impresionisme, ekspresionisme, kubisme, futurisme, dan dadaisme. Nah, kemudian juga yang non representatif yaitu abstrak. Itu ya, kemarin kita sudah membuat rangkuman, kita sudah membuat mind mapping dan peta konsep. Nah, bagi kalian yang belum mengerjakan sama sekali, ayo segera dikerjakan karena ini tetap Bapak nilai. Jangan terbiasa menunda pekerjaan atau tugas karena nanti kalian akan terbebani. Nah, dalam masa pandemi seperti ini kita otomatis belajarnya mau nggak mau harus seperti ini, harus daring, harus menggunakan internet dan semacamnya. Otomatis segala kendala yang kita hadapi sebisa mungkin jangan dijadikan alasan, karena semua mengalami, nggak cuma kalian sendiri, bahkan seluruh dunia, bukan cuma seluruh Indonesia. Dalam pembelajaran ini kita juga harus bisa belajar bagaimana membantu orang tua kita di rumah, kemudian juga kita tetap beribadah dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera hilang dan kita bisa bertatap muka langsung, kita bisa bersekolah seperti sebelum terjadi pandemi. Oke, itu pembukaan dari Bapak. Nah, pada pertemuan kita selanjutnya ini kalian simak apa yang Bapak paparkan dalam video ini. Selamat menyimak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan langsung mengidentifikasi contoh karya aliran seni lukis. Nah, di sini kita langsung melihat contoh karya-karya dari lukisan seniman yang kita akan identifikasikan dan juga kita akan spesifikasikan dia masuk di dalam kelompok aliran seni lukis apa. Kemarin kita sudah belajar tentang 3 gaya dalam aliran seni lukis, yaitu gaya representatif, gaya deformatif, dan gaya non-representatif. Kita mulai. Yang pertama, gaya representatif. Ada aliran seni lukis realis. Contohnya ini. Karya Basuki Abdullah, judulnya Kakak dan Adik. Jadi, kalau kita mengidentifikasikan atau mengelompokkan aliran seni lukis realis, cukup kita lihat dari hasil lukisan tersebut. Tampak jelas bahwa di situ yang berjudul lukisannya Kakak dan Adik karya Basuki Abdullah ini menggambarkan kenyataan tentang penggambaran objek, yaitu kakak dan adik tanpa ditambah atau dikurang. Selanjutnya ada aliran naturalisme.
Ingat-ingat aja dalam aliran ini kata naturalisme. Natural berarti alami, atau bahasa Inggris juga bisa kita pernah ketahui nature, tulisannya nature, itu artinya alam. Lukisannya berarti tentang menggambarkan tentang objek alam atau pemandangan, seperti karya Basuki Abdullah yang berjudul Pemandangan di Kintamani, Bali. Selanjutnya ada lagi, yaitu aliran romantisme. Dalam aliran romantisme kita bisa melihat contohnya ini lukisan yang berjudul Banjir karya Raden Saleh. Jika kita melihat karya aliran romantisme, kita seolah terhanyut atau ikut dalam cerita yang ada dalam lukisan tersebut. Nah, di sini kita lihat ekspresi dari objek-objek yang digambarkan dalam aliran romantisme ini terlihat menggebu-gebu atau seperti menggambarkan sebuah adegan dalam film. Nah, itu berarti alirannya romantisme. Kemudian kita ke gaya deformatif, ada surrealisme. Nah, surrealisme itu seperti contoh lukisan yang berjudul Ele karya Roby Dwi Antono. Roby Dwi Antono ini merupakan seniman atau perupa yang masih muda. Nah, ini lukisannya bisa kita lihat. Kalau surrealisme berarti dia menggambarkan tentang imajinasi, impian, fiktif, atau juga bisa disebut dengan lukisan yang menggambarkan alam mimpi. Jadi tidak seperti kenyataan. Contoh di sini, objeknya kepalanya kelinci, badannya manusia, kemudian ini roknya sawi atau daun-daunan, kemudian ini burungnya kepalanya jeruk, kemudian ini apelnya ada matanya. Nah, itu contoh dari surrealisme yang mengandung imajinasi atau hanya ada di alam mimpi. Lanjut, kita ke impresionisme, aliran impresionisme. Dalam aliran impresionisme seperti yang ini contoh lukisannya, judulnya Perahu karya Zaini. Ciri khasnya adalah goresan dari lukisan tersebut tampak dibuat begitu cepat sehingga objek yang digambarkan tidak terlihat detail atau hanya sekedar menggambarkan objek secara tidak detail. Dan biasanya impresionisme ini dapat menangkap waktu dan cahaya pada saat pembuatan lukisan itu dibuat, seperti karya Perahu dari karya Zaini ini. Kemudian ada lagi ekspresionisme. Nah, ini ekspresionisme. Ekspresionisme. Nah, ini karya Avandi, judul self portrait atau potret diri. Di sini jelas sekali terlihat goresannya itu mengekspresikan dari seniman, mengekspresikan perasaan atau jiwa dari seniman. Dia juga terlihat lebih cepat, hampir mirip dengan impresionisme. Tapi kalau ekspresionisme itu dia tidak menangkap waktu atau cahaya, dia hanya terlihat lebih cepat dan ekspresif hasil lukisannya. Kemudian ada lagi kubisme. Kubisme, ingat-ingat kata kubisme itu bukan kubis atau sayur, tapi kubus. Jadi dia diambil dari objek-objek
The